Kita telah membahas sebelumnya mengenai mismatch repair, yaitu suatu mekanisme perbaikan DNA untuk mengoreksi kesalahan replikasi seperti ketidaksesuaian basa atau timbulnya molekul-molekul yang tidak diinginkan pada DNA karena proses deaminasi. Selain mismatch repair, sel mempunyai mekanisme lainnya untuk memperbaiki kerusakan DNA disebut dengan base excision repair. Sama seperti pada mismatch repair, kerusakan-kerusakan dapat berupa basa urasil yang merupakan basa RNA yang dikonversikan dari sitosin. Basa urasil dapat menyebabkan mutasi substitusi transisi. Atau hiposantin yang merupakan produk deaminasi adenin juga dapat mengganggu atau menghentikan proses pembentukan protein. Adenin juga dapat mengalami metilasi menjadi 3-metiladenin yang dapat menyebabkan berhentinya proses replikasi. Keberadaan molekul-molekul tersebut pada DNA menginduksi sel untuk melakukan sistem perbaikan dengan memotong dan menghilangkan molekul-molekul tersebut sehingga DNA tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. Misalnya terdapat basa urasil pada untai ganda DNA. Pada penjelasan kali ini, untai DNA tidak akan dibedakan antara parent dan daughter strand seperti pada penjelasan mengenai mismatch repair, karena base excision repair tidak terjadi setelah replikasi DNA. Enzim glikosilase berperan dalam sistem perbaikan ini. Enzim glikosilase berbeda-beda bagi setiap molekul yang mengalami kerusakan, seperti urasil glikosilase yang akan bekerja apabila kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan terhadap basa urasil, kemudian hiposantin glikosilase, dan 3-metiladenin glikosilase. Dalam hal ini, digunakan urasil glikosilase karena molekul yang ingin dihilangkan dari DNA adalah basa urasil. Urasil glikosilase dan enzim glikosilase lainnya mampu memotong basa dari untai DNA dan mengeluarkannya tanpa memotong backbone DNA. Mekanisme ini berbeda dengan mismatch repair, di mana perbaikan dilakukan dengan memotong region di mana terdapat molekul yang salah, menghilangkannya, lalu menyintesis DNA baru untuk mengisi celah yang terbentuk. Enzim glikosilase memiliki fitur unik yang mampu menghilangkan hanya pada basa DNA tanpa memotong backbone DNA. Penghilangan basa urasil tersebut membentuk gap atau celah pada urutan basa. Kekosongan ini harus diisi dengan basa yang baru dan tepat. Gap yang terbentuk disebut dengan AP site yang berarti a purine site atau a pyrimidine site. Untuk mengisi celah pada episite tersebut, DNA polimerase 1 akan direkrut. DNA polimerase 1 adalah enzim yang memiliki 3 aktivitas, yaitu polimerase dari 5' ke 3', eksonuklease dari 5' ke 3', dan eksonuklease dari 3' ke 5'. Pada proses ini, DNA polimerase 1 akan menjalankan aktivitas eksonuklease dari 3' ke 5'. Namun DNA polimerase hanya dapat bekerja apabila terdapat nick atau torehan pada backbone DNA. Dalam hal ini, backbone DNA masih utuh tanpa adanya nick atau torehan. Sehingga sebelum merekrut DNA polimerase, enzim endonuklease harus direkrut terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah enzim AP endonuklease. Enzim AP endonuklease akan membentuk celah sehingga DNA polimerase 1 dapat bekerja. DNA polimerase 1 kemudian akan menjalankan eksonuklease dari 3' ke 5'. Meski demikian, DNA polimerase
tidak dapat hanya memotong satu nukleotida, akan terdapat beberapa basa yang ikut terpotong. Sambil memotong basa tersebut, DNA polimerase sekaligus akan menyintesis DNA baru untuk mengisi gap atau sela yang muncul, kemudian dikuatkan oleh ligase. Serangkaian proses ini akan memperbaiki kerusakan DNA yang terjadi. Sistem-sistem perbaikan ini bekerja untuk menekan dan meminimalkan kerusakan-kerusakan yang mengganggu sistem tubuh.